Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Melanjutkan obrolan tiga kakek-kakek sebelumnya. Han Qian dengan ragu menjawab, "Ini benar-benar kesempatan yang bagus, tapi anak ini benar-benar membuatku gelisah. Karena dia begitu berani untuk melawan iblis bulan yang berada di tingkat ke-8, dan mengingat beberapa iblis bisa datang sepanjang waktu ini, aku menjadi agak khawatir," ucap Han Qian. Ling Xiao membalas dengan terkejut. "Sepertinya apa yang kamu katakan itu benar, maka kedua anak ini benar-benar penerus masa depan dari dua kuilmu. Tapi itu tidak mengherankan, melihat bahwa anak ini, Hao Shen, telah menerobos ke tingkat ke-6 yang belum berusia 20 tahun. Dan dia memiliki semangat ksatria, itu benar-benar jenius yang langka," ucap Ling Xiao. Han Qian bertanya dengan wajah khawatir. "Ling tua, kalian dari kuil Pries memiliki pemahaman terbaik tentang surga ilusi. Katakan padaku satu hal secara detail. Seberapa berbahayanya ilusi surga itu?" tanya Han Qian. Ling Xiao tersenyum saat menanggapinya. "Sebelum aku menjawabnya, katakan yang sebenarnya juga kepadaku. Mengapa kedua anak itu menjadi satu-satunya penerus kuil kamu? Bakat adalah satu hal yang pasti, tetapi untuk menunjuk penerus satu-satunya, itu terlalu berbahaya dari kedua kuil kamu. Pasti ada alasan lain. Jika mereka ingin matang dengan sukses, bahkan pada tingkat tercepat jika memungkinkannya, itu masih akan memakan waktu setidaknya belasan tahun. Dan misi Demon Hunter Squad sama sekali tidak berbahaya," ucap Ling Xiao. Han Qian dan Ying Suifeng saling memandang satu sama lain, dan Ying Suifeng akhirnya berbicara. "Baiklah, karena kita semua adalah saudara lelaki tua yang mempertaruhkan hidup kita berdampingan, dan kamu juga kepala pelengkap dari kuil Pries, seharusnya tidak ada salahnya memberitahumu yang sebenarnya," ucap Ying Suifeng. Han Qian melambaikan tangannya, dan langsung membungkus mereka berlima dalam mantel suci sebelum memberitahu Long Hao Shen. "Katakan padanya, berapa umurmu tahun ini?" ucap Han Qian. Long Hao Shen menjawab, "Junior ini berusia 15 pada tahun ini. Chai Er akan menginjak usia 15 tahun pada tahun ini," ucap Long Hao Shen. Meskipun Ling Xiao adalah salah satu dari beberapa orang suci dari generasinya, dia masih tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar. "Hah, 15 tahun, kamu menerobos ke tingkat ke-6 hanya pada usia 15 tahun. Oh surga, jika kamu tidak menggunakan metode rahasia, seberapa tinggi tingkat energi spiritual internal kamu?" 6 kuil besar memiliki beberapa metode rahasia untuk mereka yang sangat ingin maju, tetapi itu akan membuat kultivasi mereka nanti jauh lebih sulit, ucap Ling Xiao. Han Qian menjawab, "Jadi kamu menanyakan pertanyaan penting ya? Level spiritual internal bawaan Hao Shen adalah 97, dan Chai Er adalah 100. Sion of Light dan Sein Datar of Samsara. Apakah kamu pernah mendengar istilah itu sebelumnya?" ucap Han Qian. Bang! Ling Xiao memukul tinjunya di dahinya, dan segera melambaikan tangannya ke Han Qian dan Ying Suifeng. "Biarkan aku berpikir sebentar, aku merasa agak bingung. Jadi level energi spiritual internal bawaan Sion of Light ini adalah 97. Dan mungkinkah Putri Sein Samsara ini berhasil mewarisi warisan Sion of Samsara sebelumnya?" ucap Ling Xiao. Han Qian dan Ying Suifeng mengangguk bersamaan. Ling Xiao dengan cepat kembali ke akal sehatnya, dan menatap Long Hao Shen sebelum menatap Chai Er. Matanya menyerupai mata serigala jahat, yang sedang mengawasi beberapa anak domba. Terutama ketika dia melihat Long Hao Shen, matanya tampak dipenuhi dengan rasa iri. "Han tua," ucap Ling Xiao. Kalimat Ling Xiao langsung dipotong oleh Han Qian. "Jangan katakan itu, untuk menghindari kerusakan hubungan kita. Kamu tahu itu tidak bisa dilakukan," ucap Han Qian. Ling Xiao menjawab dengan marah. "Aku belum mengatakan apa-apa, jadi bagaimana kamu bisa tahu?" balas Ling Xiao. Han Qian mendengus. "Jangankan kamu, bahkan jika tetua Ling menanyakan hal itu, aku tidak mungkin menjawabnya. Tidak ada seorang pun dari kuil ksatria yang bisa menerimanya. Aku memberitahu kamu segala sesuatu yang ingin kamu ketahui, jadi mari kita dengan cepat membahas subjek dari surga ilusi."
Kamu harus tahu tentang pentingnya Scion of Light dan Putri Sein Samsara bagi aliansi. Ketika mereka tumbuh dewasa, suatu hari nanti mereka akan menjadi orang-orang yang akan mengizinkan kita untuk memulai serangan balik secara nyata, untuk melawan iblis Is laknat itu. Ucap Han Qian. Ling Xiao menyentuh dadanya sendiri dengan tangannya, dan mengambil napas dalam-dalam sebelum secara bertahap menghilangkan rasa iri dalam pandangannya yang diarahkan kepada Long Hao Shen. Semua rasa iri yang ada di wajahnya saat pertama kali ia berurusan dengan Long Hao Shen, segera menghilang sepenuhnya. Setelah menenangkan dirinya, dia menyatakan sambil tersenyum. Hao Shen, aku mendengar bahwa kamu adalah Guardian Knight. Apakah kamu memiliki minat untuk dipanggil sebagai Priest? Ucap Ling Xiao. Han Qian benar-benar marah. Ling Xiao, jika kamu terus-menerus seperti ini, aku akan mengeluh kepada tetua Ling tentang hal ini. Ucap Han Qian. Ling Xiao melirik ke arahnya sebelum membalas. Pergi saja sana. Mari kita lihat, apakah kakek tua aku akan memperhatikan kamu. Aku hanya akan mengatakan ini. Hao Shen, setiap kali kamu ingin meninggalkan jalan seorang ksatria, datanglah ke kuil Priest kami. Aku sekarang yang memimpinnya, dan aku juga dapat memastikan kamu, bahwa posisi kepala pelengkap dari kuil Priest akan menjadi milik kamu. Aku bahkan dapat menjamin kamu, bahwa dalam 10 tahun setelah kamu akan menerobos ke tingkat ke-9, aku akan segera menjadikan kamu kepala kuil. Efek penyembuhan dengan jangkauan yang luas dari orang suci pada tingkat ke-9, itu dapat menyelamatkan ratusan dan ribuan orang. Kamu tahu itu kan, apa gunanya menjadi ksatria? Ucap Ling Xiao. Kata-kata Han Qian benar-benar tidak efisien dalam membuatnya mundur. Ini adalah Scion of Light. Itu adalah semacam bakat tertinggi yang belum pernah muncul sebelumnya di seluruh aliansi. Han Qian tiba-tiba terdiam, dan hanya menontonnya dari samping. Long Hao Shen menjawab dengan nada meminta maaf. Maafkan aku tetua Ling, aku tidak setuju untuk itu. Aku hanya bisa menjadi ksatria. Balas Long Hao Shen. Kerutan muncul di dahi Ling Xiao, dan dia berteriak dengan suara nyaring. 15 tahun. Aku dapat memungkinkan kamu untuk menerobos ke tingkat ke-9 dalam waktu 15 tahun. Aku akan memberi tahu ayah tua aku, untuk menggunakan teknik irigasi etiril yang hebat pada kamu, dan membantu kamu mempercepat kultivasi pada energi spiritual kamu. Dan aku akan menyediakan setidaknya 3 jenis tungku spiritual terbaik untuk para Priest. 15 tahun kemudian, umurmu baru 30 tahun. Dan kuil Priest akan membantu kamu dengan semua kekuatannya, hanya untuk memperjuangkan posisi kepala aliansi kuil, bagaimana menurutmu? Ucap Ling Xiao. Ying Suifeng dengan sedih memotong. Cukup Ling tua, itu tidak ada gunanya. Tanyakan saja siapa ayahnya, sebelum bertanya lebih lanjut. Faktanya, karena kita seharusnya bukanlah orang yang memberitahu kamu. Ucap Ying Suifeng. Ling Xiao agak kaget-kaget, dan dengan penuh semangat bertanya pada Long Hao Shen. Siapa ayahmu? Tanya Ling Xiao. Long Hao Shen menjawab, nama ayah aku adalah Long Xingyu. Jawab Long Hao Shen. Ling Xiao benar-benar terguncang, dan wajahnya menjadi pucat parah. Kemudian dia menamparkan dahinya sendiri dengan paksa kali ini. Sepertinya aku harus tahu dengan jelas, kapan aku harus melepaskan sesuatu. Jika dia ada di sisiku, mungkin anak kita juga akan memiliki bakat hebat seperti ini. Gumam Ling Xiao. Han Qian mendengus dingin sebelum berkata, jika kamu mencarinya dengan sikap seperti ini, aku bisa menjamin, bahwa kamu akan mati dengan cara yang sangat jelek. Ucap Han Qian. Ling Xiao menatap tak terkendali, dan sekali lagi kembali ke sikap seriusnya. Anggap saja seolah-olah aku tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, mari kita kembali ke bisnis yang tepat. Aku menyarankan, untuk membiarkan dua anak ini memasuki surga ilusi. Bagi iblis yang datang dan menyerang kita dengan pasukan tentara yang berjumlah jutaan, itu tidak menyia-nyiakan apapun untuk menghancurkan pertahanan kita, dan kepentingannya sangat jelas. Illusory Paradise adalah tempat ajaib, terletak di hutan, 60 km di utara kota Southern Mountain, dan ditempatkan di tempat yang kita sebut kuil ilusi. Telah dilaporkan, kuil ilusi adalah istana dewi di dunia manusia, yang telah menyerap esensi surga dan bumi. Kuil ilusi akan dibuka sekali setiap 100 tahun, dan mereka yang bisa memasukinya, itu akan memiliki peluang besar.
tetapi juga harus menghadapi bahaya yang hidup berdampingan dengan mereka, ucap Ling Xiao. Tiba di titik ini, Ling Xiao berhenti, kemudian memandang Long Haoshen dan Chai Er. Kesempatan ini sangat penting bagi orang-orang muda seperti kamu, karena Illusory Paradise menghasilkan harta paling berharga di bumi, yang merupakan tungku spiritual, ucap Ling Xiao. Long Haoshen yang telah memegang tangan Chai Er selama ini, menulis kata-kata di telapak tangan Chai Er. Begitu subjek tungku spiritual dibahas, Long Haoshen dan Chai Er langsung terkejut. Dapat dikatakan, bahwa untuk meningkatkan kekuatan seseorang di luar batas biasa, tungku spiritual sangatlah penting. Tempat yang bisa menghasilkan tungku spiritual, itu bisa disebut sebagai tanah suci. Long Haoshen tidak bisa membantu, tetapi bertanya pada saat Ling Xiao berhenti dalam pembicaraannya. Kakek Ling, lalu berapa banyak tungku spiritual yang akan diproduksi di surga ilusi setiap waktunya? Tanya Long Haoshen. Ling Xiao menjawab, tungku itu diproduksi berbeda setiap waktunya, tetapi jumlah total mereka tidak pernah melebihi 20. Setiap jenisnya hanya akan muncul sekali, dan semakin kuat tungku spiritual, semakin sulit tes yang akan dihadapinya. Poin utama ketika kamu memasukinya adalah, bahwa kamu tidak boleh serakah. Kalau tidak, bahkan jika kamu lulus tes, kamu akan menderita kematian yang tak akan terhindarkan, ucap Ling Xiao. Han Qian tampak bingung sebelum bertanya, apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Mengapa seseorang akan mati setelah lulus tes jika serakah? Tanya Han Qian. Senyum yang rendah hati muncul di wajah Ling Xiao sebelum menjawab. Alasan mengapa ayahku setuju untuk membiarkan iblis masuk itu karena, ia memiliki kepastian kepada hal ini. Kami memiliki pengalaman yang cukup untuk dapat memastikannya, bahwa iblis akan gagal mencapai ambisi mereka di sana. Old Han, izinkan aku bertanya kepada kamu, jika kamu melihat selusin tungku spiritual di depan mata kamu, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Ling Xiao. Han Qian menjawab tanpa ragu-ragu. Itu sudah jelas, aku akan mengumpulkan semua yang bisa dikumpulkan, jawab Han Qian. Ling Xiao membalas, benar sekali. Sebenarnya, tungku spiritual di Istana Ilusi dapat dikumpulkan dengan nyaman sesuai keinginan. Kamu dapat mengambil sebanyak yang kamu inginkan. Tes akan terjadi hanya setelah itu. Dan itu artinya, jika kamu telah mengumpulkan sejumlah besar tungku spiritual, kamu akan diuji sesuai itu. Kesulitan tes akan didasarkan pada jumlah tungku spiritual yang akan kamu pilih, dan itu meningkatkan beberapa kali lipat setiap kalinya. Ini bukan hanya tes yang sederhana, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan. Orang-orang yang tamak, pasti akan mengalami akhir yang tragis, ucap Ling Xiao. Saat melihat ke arah Long Haoshen dan Chai Er, dia melanjutkan ceritanya. Dua barang yang ayahku berikan kepadamu, adalah permata ilusi, yang telah diproduksi di surga ilusi. Dengan barang itu, jika kamu menghadapi bahaya yang sama sekali tidak dapat kamu lawan, kamu dapat memilih untuk segera kembali. Kuil akan terikat untuk melindungi orang-orang kami, jadi, aku sarankan kamu untuk mencoba masuk ke dalam. Meskipun kamu mungkin sudah memiliki beberapa tungku spiritual, tungku yang diproduksi di surga ilusi ini memiliki kualitas terbaik. Dan selanjutnya, beberapa tungku spiritual yang sama sekali tidak kita kenal, itu juga akan muncul di sana. Tetapi poin yang paling pentingnya, itu terletak pada apa yang aku katakan sebelumnya. Dengan cara yang sama dengan ujian mereka yang mengerikan, tungku spiritual ini adalah peluang besar yang terletak di surga ilusi, ucap Ling Xiao. Pada titik ini, dia mengungkapkan tatapan dingin sebelum melanjutkan. Adapun individu-individu dari sisi iblis, dari 10 yang masuk, mereka hanya memiliki 1 atau 2 iblis yang selamat. Dan itu akan menjadi keberuntungan bagi mereka, ucap Ling Xiao. Negosiasi antara kota Gunung Selatan dan sisi iblis berlangsung cepat, dan setelah beberapa seri pembicaraan, kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Adapun keuntungan yang diperoleh manusia dari iblis selama negosiasi itu, mereka hanya diketahui oleh atasan, tapi itu pasti tidak bisa diabaikan. Setelah kemenangan terakhir pertahanan kota, kerusakannya sangat parah bagi kedua belah pihak. Sedangkan untuk Long Haoshen, dia tidak merasa khawatir tentang jenis pembicaraan yang dilakukan oleh aliansi kuil dan pihak iblis. Dia juga tidak perlu tahu tentang jumlah tempat yang dialokasikan untuk memasuki kuil ilusi.
Yang dia tahu hanyalah CR dan dia punya tempat untuk masuk, dan itu sudah cukup baginya. Selama 3 hari berikutnya, Long Hao Shen sedang sibuk mengunjungi rekan-rekannya dari pasukan pemburu iblis mereka. Terkesima oleh kunjungan perwakilan militer, ia tampak memperoleh pengakuan total dari tentara. Hadiah 50.000 poin kontribusinya secara alami diterima. Tetapi dalam hati Long Hao Shen, ada sesuatu yang bahkan lebih penting dari ini. Setelah mempelajari tentang detail konkret yang berhubungan dengan surga ilusi, ia segera membuat keputusan dengan berani. Harta karun di dalam surga ilusi, semuanya adalah tungku spiritual. Siapa di dunia ini yang tidak ingin memilikinya? Sesuai dengan rencana aslinya, Long Hao Shen menyatakan kepada Han Qian keinginannya untuk berlatih dalam pengasingan bersama dengan rekan-rekannya, sampai waktu Illusory Paradise akan dibuka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.